Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Renungan pada pagi hari ini didasari oleh Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Di sini saya akan membacakan cerita yang diambil dari kisah nyata yang berjudul "Berkat Kemurahan Tuhan Hidupku Menjadi Berarti". Saya berasal dari keluarga berlatar belakang lain yang sangat fanatik. Pada usia 22 tahun, saya mengalami kekecewaan yang sangat berat yang membuat saya berputus asa. Namun, puji Tuhan, pada tahun 1976 saya diajak teman ke gereja dan disitulah saya mengenal Tuhan Yesus. Beberapa waktu kemudian, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menjadikan hidup saya berarti dan Ia memulihkan saya dari keputusasaan hidup. Saya mengalami keindahan hidup yang tidak saya temukan sebelumnya di dalam keyakinan saya yang lama. Di dalam Tuhan Yesus, saya memiliki kepastian keselamatan sebagaimana yang dijanjikan firman-Nya. Pada waktu itu, seluruh anggota keluarga saya belum mengenal Tuhan Yesus dan mereka tidak bisa menerima kepindahan saya menjadi orang Kristen. Mereka memusuhi saya, bahkan Papa pernah memukuli dan mengusir saya dari rumah. Sungguh tekanan hidup yang sangat saya rasakan pada waktu itu sangat berat. Saya dikucilkan keluarga, namun puji Tuhan, Ia menguatkan saya. Saya tetap bersikap baik terhadap keluarga, mendoakan mereka supaya mereka juga mendapatkan bagian di dalam Tuhan. Siang malam saya berdoa tak henti-hentinya sambil menangis, memohon Tuhan berkenan menjamah mereka. Puji Tuhan, Ia menjawab doa saya. Akhirnya anggota keluarga saya diubahkan. Tahun 1979, ketiga adik saya bersedia ke gereja dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Kemudian, mama saya menyusul bersedia dibaptis pada tahun 1980. Saya mengalami sukacita yang luar biasa ketika melihat keluarga saya mulai mengikuti Tuhan. Namun, Papa masih mengeraskan hati dan memusuhi saya karena pola pikirnya masih kolot dan ia bersikap seperti diktator. Saya terus mendoakan Papa supaya beliau mendapat bagian di dalam keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Hati saya dipenuhi dengan kerinduan supaya Papa bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya terus bergumul dalam doa. Saya menantikan jawaban Tuhan selama 30 tahun. Bayangkan rentang waktu yang tidak singkat itu. Namun, Tuhan tidak pernah terlambat. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu seorang pendeta yang sungguh baik dan sudah berusia lanjut, yaitu Pendeta M. Bapak pendeta ini mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil kepada papa saya. Selama setahun, pendeta ini terus mendampingi papa saya dengan ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. Ia memberikan kebenaran kepada papa. Akhirnya pada pertengahan November 2005, papa saya membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Beliau bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Papa saya sekarang sudah mau pergi ke gereja. Mendengar kabar ini, saya benar-benar terkejut, tidak menyangka bahwa Papa bisa membuka hatinya. Saya begitu terharu. Setiap kali saya memikirkan peristiwa ini, saya tidak kuasa menahan air mata. Tuhan Yesus begitu baik. Saya tidak henti-hentinya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, saya juga rindu selalu menyaksikan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka juga boleh beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
Melalui renungan pagi hari ini, kita bisa belajar jika kita mengandalkan segala sesuatu pada Tuhan, maka berkat kemurahan Tuhan akan melimpah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami tentang kemurahan hati, kesabaran, kesetiaan untuk menunggu jawaban dari-Mu. Berkati kami ya Bapa untuk selalu melakukan kemurahan hati terhadap sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Amin. Untuk anak-anakku, selamat belajar pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.